Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bosan-bosan menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 56. Sama-sama kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Perhatikan, ketika kita bersolawat, ada Allah, ada malaikat. Kalau solawat kita itu ingin ada setrumannya, solawat dua arah, yang tadi janji Rasul itu tidak pernah dikhianati. Ya, siapapun yang bersolawat kepadaku, Allah menghidupkan ruhku dan aku menjawab salam. Bahkan di dalam hadis disebutkan Abu Dawud, Ahmad, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat dan salamlah kepadaku, sungguh salawat itu nyampe kepadaku. Nyampe itu syaratnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Perhatikan, kalau sholawat kita kepengen nyampe kepada Allah, dua arah ada setrumannya, itu syaratnya tiga. Satu, amanu, sholawatnya harus dengan iman. Saya sederhanakan dengan cinta. Mungkin kalau bahasa iman masih abstrak. Sholawatnya itu harus dengan muatan rindu dan cinta. Dulu pernah saya ceritakan, saya ketemu sama Opik 3 tahun yang lalu. Saya bagian tausiah, beliau bagian nyanyi. Beliau mengatakan seperti ini, ketika bersolawat walaupun nyanyi, beri muatan cinta. Loh, kok podo? Amanu di sini iman atau cinta. Dua, solu. Ketika bersolawat, solu ini kan Pak Mubarak sering hanya diartikan bersolawatlah kepadanya. Solu alaihi, ya Bu Anis ya, sering hanya diartikan bersolawatlah kepadanya. Coba kita artikan lebih dalam lagi. Niatlah menyambungkan ruh kita dengan ruhnya. Solu alaiya. Niatlah menyambungkan jiwa kita dengan jiwa Rasulullah. Pertama tadi apa? Iman, cinta. Kedua, niat untuk menyambungkan jiwa dengan jiwa. Sakit dipahami? Tiga, wasallimu taslima. Ketika sholawat dan salam itu kudu temenan. Mboten asal sholawat-sholawatan, mboten asal salam-salaman, mboten asal asal-asalan. Karena Allah dan Rasulullah itu menerima yang terbaik. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aksaru amala, bukan sholawat yang banyak, tapi yang terbaik. Kalau kita meriadoi, mentirakati sholawat kita dengan syarat ini, insya Allah nanti pelan-pelan sholawat kita itu ada sambutannya, ada setrumannya, terharu, merinding. Sakit dipahami ini. Terus hati-hati dengan otak kita yang nakal. Rasul mati, itu sudah hijab. Ayatnya tadi masih hidup. Karena Allah itu ana inda dzanni abdi bi, Allah itu tergantung prasangka. Ini jamaah hidup atau mati ya? Kalau saya menyangka jenengan mati, maka saya nggak akan temenan. Perhatikan, ana inda dzanni abdi bi, Allah itu tergantung prasangka. Kalau yang bersangkutan itu berprasangka dan berkeyakinan bahwa
di dalam kubur ini mati, mesti asal-asalan. Yo melaku diinjak, salam yo asal-asalan, doa juga asal-asalan. Jenengan pernah enggak lewat di depan orang hidup sama lewat di depan orang mati? Itu adabnya beda enggak? Lapo sampean dhek mati wis diitik-itik gak apa-apa wis. Ya Allah. Maksud saya itu hati yang hidup itu pasti punya adab. Punya adab. Hati yang hidup dengan hati yang hidup itu pasti beradab dan saling menghormat. Kalau begitu, pantas enggak sholawatan ngantuk? Kalau punya adab, tolong jawaban. Kalau punya adab, pantas enggak zikir ngantuk? Kalau punya adab, pantas enggak sholawat ngantuk? Orang seperti ini tidak ada fazkuruni adkurkum. Orang seperti ini tidak ada wajilat qulubum, tidak ada sambutannya. Wong adabnya kepada Allah seperti itu, wong adabnya kepada Rasul seperti itu, wong di sini wasallimu. Sholawat salam iku sing temenan. Rasul masih hidup. Saya punya analog gampang kok. Silakan jenengan hormat di depan jenderal. Barisan asal-asalan ngene. Ditendang enggak? Hormat. Kata itu harus tegas, sikapnya harus tegas, antara fisik, zahir dan batin harus menyatu. Hormatnya pasti diterima sama jenderal. Hormatnya pasti diterima sama presiden. Rasulullah itu enggak main-main, uswatun hasanah. Saya pernah duet sama Bu Khofifah di Hotel Shangri-La. MC-nya berkata, para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena Ibu Gubernur akan memasuki ruangan. Siapa yang datang itu? Gubernur. Terus Mahalul Qiyam itu siapa yang datang? Terus jenengan sholat itu siapa yang datang? Setan, Ustaz. Makanya merem setan yang teko. Kalau kita belajar dan betul belajar, pasti kita akan disentuh. Selama ini kamu enggak punya adab menghadap kepada Allah, tidak punya adab menghadap kepada Rasulullah, dan layak sholatmu dilempar. Enggak pantas. Ya. Seperti apa sih jenengan mempersembahkan yang terjelek itu? Layak diterima apa ditolak? Layak ditolak. Kalau sholawatnya asal-asalan, ada hadis itu, siapa yang sholatnya asal-asalan, sholatnya dilempar, ditolak. Jangan sedih, banyak sekali orang yang bersholawat tapi ditolak. Ya, tapi ditolak. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul adzim. Semoga diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.